Kalau Anda mencaci seorang Habib, kalau memang ada Habib yang nggak baik dan sebagainya, dia saja kok, jangan dipukul rata. Anda akan menyesal panjang kisahnya. Di dunia Anda akan menyesal, di akhirat akan menyesal Anda telah mengadu domba umat Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini sisa-sisa dari bangsa asing itu masih ada di antara kita dan meracuni kehidupan Nusantara. Saudara-saudara sekalian, kita biarkan atau kita lawan. Allah Akbar. Jika ada satu dua habaib mungkin yang kalimatnya tajam juga, lesannya tidak baik, itu tidak mewakili para habaib. Jangan sampai gara-gara ada satu dua habaib yang tidak baik lesannya lalu Anda pukul rata habaib. Yang sekarang merusui negeri menjadi virus mengotor dari ini kaum Ba'awi imigran Yaman yang mengotori kesucian Nabi Muhammad SAW, yang dia mengaku cucu Nabi tetapi tidak bisa membuktikan secuil kertas isbat nasab, tidak bisa membuktikan hasil tes DNA dan sejarahnya kacau balau baik di Yaman maupun noda hitam di dalam sejarah Nusantara. Itu tidak mewakili seorang muslim yang sejati, mencaci, mengolok dan sebagainya. Kami punya guru dari para habaib. Artinya kalau ada orang mengatakan mohon maaf, saya sah kalau saya marah, kenapa? Saya punya guru habaib. Silakan Anda ngaku cucu Nabi, cucu Fir'aun, cucu Dajjal atau siapapun, tetapi kalau Anda ingin membelokkan sejarah Nusantara, kalau Anda ingin memasukkan sejarah leluhur kami, kalau Anda mengaku cucu Nabi, mengotori kesuciannya, maka hanya satu kata, lawan. Allah Akbar. Anda harus cerdas, hati-hati. Memang ada, hari ini ada upaya untuk mengadu domba agar kita bermusuhan, semakin lemah umat ini. Sudah, Anda jangan dengar tentang berita-berita semacam itu. Kasihan mereka, doakan semoga Allah memberikan hidayah. Kasihan betul, caci maki, olok-olok dan sebagainya. Jangankan Nusantara, NU pun mereka hina dan mereka rendahkan. Sejarahnya mereka belokkan dan makam-makam juga mereka palsukan. Maka kami ingin mengingatkan kepada siapapun, jika ada orang-orang semacam itu, tolong jangan dimasukkan ke hati, ke telinga. Maksudnya jangan banyak didengar. Itu adalah, bisa jadi itu memang ada umpan yang telah dilemparkan oleh musuh-musuh Allah, mulai dari syaitan yang akan menjadikan kita bermusuhan, membisikkan di hatinya untuk mengucapkan kalimat itu agar kita terpengaruh, lalu kita juga marah, akan menjadi caci maki. Bagaimana KRT Sumodiningrat, pahlawan yang syahid gugur melawan Inggris di zaman Hamengkubuwono II, telah menjadi bin Yahya. Bagaimana Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa, putra dari Hamengkubuwono yang ketiga, yang membuat Belanda bangkrut, Belanda terpecah menjadi Luxembourg dan Belgia, telah mereka bin Yahyakan. Bagaimana Hamengkubuwono di Surakarta juga mereka asegafkan. Maka Anda pun harus memilah guru. Kalau ternyata guru Anda mengajarkan merendahkan orang lain, maka hati-hati. Khawatir penyakit masuk pada diri Anda, lalu Anda menjadi orang yang mudah merendahkan orang lain dan mencaci. Kalau dulu kita dianggap sama dengan anjing, kita katakan kalau Anda tidak bisa berterima kasih kepada seluruh pribumi bangsa Nusantara, derajat Anda adalah lebih rendah dari anjing, dan Anda tidak pantas untuk hidup dan tinggal di Nusantara kita tercinta. Saudara-saudara sekalian, NKRI tidak berdiri dari ruang hampa. NKRI berdiri dari kejaran yang panjang. Kita punya leluhur yang membangun peradaban yang luar biasa, yang tercatat, yang menjadi keajaiban dunia. Gunung Padang 3 kali lebih tua dari piramid Mesir. Buddha dari India, tetapi bangunan monumental ada di Borobudur, ada di tanah Nusantara. Hindu bukan berasal dari Nusantara, dari India, tetapi bangunan ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Navigasi kita tertua di dunia, 60.000 tahun yang silam, jejak leluhur kita sudah berada di seluruh pojok dunia. Dan Islam yang ada di tanah Arab, yang hari ini kita peringati pembawa risalahnya, Nabi Agung Muhammad SAW, ada di lahir di tanah Arabia sana, tetapi keturunannya menyebar ke Nusantara dan menjadikan Nusantara negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang mayoritas muslim, dan menjadikan contoh bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang berperadaban luhur, saudara-saudara sekalian. Tetapi kemudian kesejarahan ini
Dan pada hari ini sisa-sisa dari bangsa asing itu masih ada di antara kita dan meracuni kehidupan Nusantara, saudara-saudara sekalian. Kita biarkan atau kita lawan, saudara. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Di zaman penjajahan dulu, Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto, yang ternyata juga ketua dari Hamengkubuwono II, putra dari Nyayuk Yogyakarta Hadiningrat, sama dengan Presiden Soekarno, telah mengutip suatu kalimat yang menjadikan kita harus melek sejarah, yaitu verboden voorhonden en imlanter, bahwa kita disamakan derajatnya dengan anjing, saudara-saudara. Apa Anda rela? Apa kita lawan atau kita diamkan? Hal itu terjadi pada segregasi kelas, di mana warga kelas paling tinggi adalah warga ras kulit putih, kemudian warga pribumi ditaruh di paling bawah dan derajatnya sama dengan anjing, saudara-saudara. Sementara warga kelas 2 adalah mereka antek penjajah Belanda, yaitu salah satunya yang sekarang merusui negeri menjadi virus pengotor dan begini. Kaum Ba'awi imigran Yaman yang mengotori kesucian Nabi Muhammad SAW, yang dia mengaku cucu Nabi tetapi tidak bisa membuktikan secuil kertas isbat nasab, tidak bisa membuktikan hasil tes DNA, dan sejarahnya kacau balau baik di Yaman maupun noda hitam di dalam sejarah Nusantara, saudara-saudara sekalian. Hajar Allah. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran ajaran kita disebutkan bahwa anjing itu ada yang masuk surga tapi tidak ada yang masuk neraka, tetapi manusia ada yang masuk surga, banyak yang masuk neraka. Kenapa demikian? Karena anjing tidak pernah menggigit orang yang telah baik dan yang telah memberi makan kepadanya. Apabila ada orang yang telah kita berbaik kepadanya, harusnya dia diusir, tetapi kita masih baik, kemudian dia menikam kita, menghina kita, merendahkan kita, derajatnya sama dengan anjing. Kalau penjajah mengatakan kita derajat kita sama dengan anjing, kita narasi kita harus kita balik, bahwa mereka yang telah kita baik kepadanya, tetapi kemudian dia tidak berterima kasih, maka dia derajatnya lebih rendah dari anjing, saudara-saudara sekalian. Patut kita pahami bahwa kaum Ba'awi imigran Yaman dengan mengaku cucu dari Rasulullah, dia menjadi antek Belanda, datang atas inisiasi Belanda, mendapat tanah, mendapatkan gaji, bekerja untuk kepentingan Belanda. Salah satunya adalah Mufti Batavia, di mana fatwanya jelas haram memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Mendapatkan lencana dari Ratu Belanda. Di Pasuruan dan Malang, Jawa Timur sana ada mufti yang bernama Ismail Alatos, malah mendoakan agar Nusantara dijajah selama-lamanya oleh Hindia Belanda. Ini luar biasa. Nota sejarah ini tidak akan bisa kita hapus, tidak boleh kita hapus, akan selalu kita ingat bahwa kita telah berbaik kepada mereka. Mereka yang tidak hadir pada Hari Kebangkitan Nasional 1908, tidak hadir pada Sumpah Pemuda 1928, tidak hadir kepada kemerdekaan 45, tidak hadir kepada peristiwa 10 November 1945, tidak hadir ketika agresi militer pertama, kedua, dan seterusnya. Tiba-tiba sekarang mengaku yang paling berjasa di Nusantara kita ini. Silakan Anda ngaku cucu Nabi, cucu Fir'aun, cucu Dajjal atau siapapun, tetapi kalau Anda ingin membelokkan sejarah Nusantara, kalau Anda ingin memasukkan sejarah leluhur kami, kalau Anda mengaku cucu Nabi, mengotori kesuciannya, maka hanya satu kata: lawan. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, kemudian pada tahun 1945 dan setelahnya pasca kemerdekaan, Bung Karno ingin memulangkan mereka kembali ke Yaman. Tetapi leluhur kita, muasisnya Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari bersama Mbah Hasbullah menasihati Bung Karno, demi ukhuwah Islamiyah, mari kita lupakan
peristiwa kelam masa silam di masa penjajahan. Karena demi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basariyah, kaum Ba'alu Yaman yang sombong mengaku cucu Nabi, yang menjadi anak Belanda, kita rangkul di dalam Kebinekaan Tunggal Ika. Kemudian di zaman Orde Lama, Jenderal Ahmad Yani hadir di Ponpes Punten meminta pendapat ulama-ulama yang waktu itu berkumpul di Punten. Apakah kita akan pulangkan kaum imigran Ba'alu Yaman ini? Jawab ulama-ulama kita, dan juga di situ banyak berkumpul. Sunan Gunung Jati mengatakan, jangan jenderal, mari kita benahi bersama, kita rangkul bersama sebagai saudara yang telah mendiami tanah Nusantara. Dan ini adalah akhlak nabawiyah, akhlak dari luhur Nusantara yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan. Tetapi apa yang mereka lakukan sekarang, saudara-saudara? Jangankan Nusantara, NU pun mereka hina dan mereka rendahkan. Sejarahnya mereka belokkan, dan makam-makam juga mereka palsukan. Kita, warga bumi Mataram, mengalami menjadi korban, saudara-saudara. Bagaimana KRT Sumodiningrat, pahlawan yang syahid gugur melawan Inggris di zaman Hamengkubuwono II, telah menjadi bin Yahya. Bagaimana Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa, putra dari Hamengkubuwono yang ketiga, yang membuat Belanda bangkrut, Belanda terpecah menjadi Luxembourg dan Belgia, telah mereka bin Yahyakan. Bagaimana Pakubuwono di Surakarta juga mereka asegafkan. Ini suatu kejahatan yang brutal, yang wajib seluruh pribumi putra bangsa Nusantara bangkit untuk menyikapinya, saudara-saudara sekalian. Semangat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian, Jogja adalah memiliki sejarah yang panjang. Di sini berdiri entitas yang wilayahnya lebih luas daripada Majapahit, yaitu Mataram kuno. Di sini juga menjadi saksi bagaimana Panembahan Senopati mendirikan Mataram Islam di Tanah Mentau, di Kota Gede, saudara-saudara sekalian. Di sini menjadi saksi sejarah bagaimana Pangeran Diponegoro menyatukan dari bangsawan, ulama, seluruh rakyat jelata melawan entitas jahat penjajah kolonial Belanda. Di sini juga menjadi saksi bagaimana Yogyakarta menjadi harapan terakhir dari negara kesatuan Republik Indonesia setelah seluruh wilayahnya jatuh pasca agresi pertama dan kedua oleh Belanda. Kita selalu dikadali, patut kita jelaskan bahwa Nusantara kita cinta perdamaian, tetapi kita lebih cinta kepada kemerdekaan. Belanda yang kepepet setelah Inggris kalah di 10 November Surabaya mengajak berunding. Mau nggak kita berunding? Mau. Kemudian kita dikhianati. Kemudian terjadilah perjanjian Linggarjati, Hunroyen, dan seterusnya, Renville. Kita selalu dikhianati, kita selalu dipepet, dan kemudian kita semakin lama semakin sempit. Tetapi kemudian Ngarso Dalem HB9 yang saya yakin semangatnya mengalir di forum ini, mendoakan, mendukung perjuangan kita. Berkat beliau, kemudian beliau berbesar hati menjadikan Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia yang tinggal sejengkal, yang semuanya telah jatuh kepada sekutu Belanda itu. Hingga kemudian terjadilah serangan 1 Maret 1949 atas inisiasi Keraton Yogyakarta, Ngarso Dalem HB9, Sinuwun Hamengkubuwono IX mengkoordinir seluruh kekuatan rakyat, TNI, Laskar, pesantren, kiai-kiai untuk melakukan serangan umum yang pada saat itu Indonesia dianggap sudah habis. Ternyata berhasil membuka internasional bahwa Republik Indonesia masih ada, sehingga membawa kepada konferensi Meja Bundar yang hasilnya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda dan seluruh internasional mengakui kedaulatan kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang berdiri sendiri, kokoh dan merdeka. Itu berkat Yogyakarta Hadiningrat. Hari ini kita
suatu seminar internasional yang bersifat ilmiah di sebuah kampus bergengsi yang bersifat ilmiah telah kemudian dilobi oleh oknum-oknum yang kemudian akhirnya harus dibatalkan. Tetapi Yogyakarta Hadiningrat pada hari ini, yaitu keturunan dari keluarga pesantren Kiai Ulama Yogyakarta, menyediakan dirinya untuk menjadi tuan rumah di dalam narasi besar ini. Dan insya Allah nanti malam Keraton Jogja juga ambil bagian. Kita kesampingkan dulu apapun yang terjadi, tetapi membuktikan bahwa antara ulama, antara umaro, antara keluarga kesultanan, keluarga keulama Jakarta adalah bersatu padu di dalam narasi yang sama, yaitu menjunjung tinggi marwah luhur kita Nusantara. Ini yang patut kita memberi tawadan kepada seluruh Kesultanan Raja Sultan Nusantara yang lain, bahwa mereka jangan diam saja, jangan sampai kemudian di masa silam tiba-tiba keratonnya hilang direbut oleh orang lain, tiba-tiba kemudian bendera merah putih kita tiba-tiba yang itu ada sejak zaman Kediri, Singosari, Mojopahit tiba-tiba kemudian menjadi bendera Yaman, tiba-tiba bendera burung Garuda kita kemudian berubah menjadi burung emprit. Dari tiba-tiba proklamasi kita diklaim sebagai bagian dari mereka, padahal mereka jelas-jelas adalah anti kepada kemerdekaan Indonesia di zaman itu. Maka saudara-saudara sekalian, terima kasih kami sampaikan yang setinggi-tingginya kepada seluruh ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada seluruh raden, kepada seluruh keluarga terah keraton, baik mataran Islam, Banten, Cirebon, Blambangan, Madura, dan seluruhnya. Terima kasih. Mari kita perteguh persatuan ini untuk kemudian kita memberikan pesan yang jelas bahwa kalau dulu kita dianggap sama dengan anjing, kita katakan kalau Anda tidak bisa berterima kasih kepada seluruh pribumi bangsa Nusantara, derajat Anda adalah lebih rendah dari anjing dan Anda tidak pantas untuk hidup dan tinggal di Nusantara kita tercinta. Yang terakhir pesan dari saya untuk semua laskar, yaitu adalah ungkapan dari seorang pendekar besar di zaman Jepang. Dia lahir dari sejarah terkelam, yaitu pertempuran Sekigahara yang membunuh jutaan warga Jepang. Dia adalah Miyamoto Musashi, seorang pendekar yang tidak terkalahkan. Kalau dulu kita mengenal Pangeran Purbaya Kodgale, kita mengenal banyak pendekar-pendekar besar di Nusantara. Di Jepang ada Miyamoto Musashi. Dia mengatakan bahwa seorang prajurit, seorang pejuang, seorang laskar dilahirkan untuk siap berperang. Dan satu-satunya alasan bahwa dia maju berperang adalah bahwa dia harus menang. Maka mari kita rebut kembali saudara-saudara. Tidak ada kata kalah, wajib kita menang. Kalau tidak, kita akan malu. Tahu di mana muka kita kepada leluhur kita Nusantara? Tahu di mana muka kita kepada Panembahan Senopati, kepada Hamengkubuwono II, kepada Pangeran Diponegoro? Dan di dalam narasi kesucian nasab Nabi ini, ditaruh di mana muka kita? Di hadapan baginda Muhammad SAW.